Hai, assalamualaikum. Berjumpa kembali di video kami. Ini kami dalam perjalanan menuju ke Kota Sibolga. Nah, di sana rencananya kami akan makan malam. Ini si abang dan karena perjalanannya agak macet, si Mbak Ailin ketiduran ya di mobil. Ini kurang lebih perjalanan kami sekitaran 1 jam ya. Nah, di perjalanan ini udah lumayan ya, sore sekitaran jam 5 lewat. Ini suasananya masih macet, apalagi pagi-pagi kalau daerah di sini itu terlalu macet. Nah, jadi kami ambil yang keluarnya waktu sore gini. Nah, di sini kami telah sampai di salah satu kafe yang ada di Sibolga. Itu bernama Lotus. Jadi kami rencananya mau makan malam di sini karena sering juga sih kami makan malam di sini. Apalagi waktu bulan puasa kita sering liburan di sini. Jadi si abang itu ngajakin makannya di sini. Nah, di sini kami masih mencari tempat atau meja atau lesehan yang kosong. Kebetulan ya sore-sore begini itu pengunjungnya sangat ramai, jadi kita agak kesulitan mencari lokasi apalagi yang lesehan gitu. Nah, kami sampai naik ke lantai 2 juga, belum juga menemukan di situ lesehan yang kosong. Ini si Mbak Ailin sudah bangun. Dia paling senang itu kalau menaiki anak tangga begini. Dia paling rajin itu, bisa jadi nanti dia bolak-balik naik turun, dia senang lah. Nah, sampai di lantai 2 juga kami tidak menemukan yang namanya lesehan karena kayaknya udah terlambat ya. Kami datangnya udah pada di orang-orang ramai gini, udah pada pengunjungnya ramai maksudnya gitu. Iya, Dek. Jadi kami tidak menemukan lesehan, hanya menemukan beberapa meja yang kosong. Tapi meja ini juga kayaknya nggak muat lah untuk berempat. Nah, jadi kami coba tes aja duduk di sini. Memang sih enak, dia dekat pinggiran gitu, kita bisa melihat ke bawah. Cuman kayaknya nggak nyaman buat makan. Jadi datang si mbaknya nyaranin kalau kami pindah meja aja yang agak besar di samping yang meja yang kami pilih. Nah, dan di sana juga kami duduk di situ, lebih besar mejanya dan kursinya, tapi tidak nyaman juga karena entah kenapa kurang nyaman gitulah. Nah, namanya kita mau makan ya kan, pastilah kita nyari tempat nyaman. Nah, di sini kami kembali turun ke lantai bawah. Di lantai bawah ini kami ambil meja nomor 5 yang lebih besar lagi. Inilah yang agak lumayan khas pula, di depannya itu ada ayunan buat anak-anak untuk bermain. Nah, anak-anak ini sangat senang ya kalau ada tempat makan sambil bermain gini. Jadi kita pun sebagai orang tua duduk di sini, maksudnya bisa kita awasin anak-anak kita ya kan. Dan mereka juga tidak terlalu bosan menunggu menu yang kita pesan. Jadi sambil menunggu menunya, mereka bisa berayun dan kita orang tuanya lebih dekat jangkauannya untuk memantau mereka. Di sini kami sudah memesan menu tapi belum juga. Kemudian pesan minuman dulu sebelum datang menu. Si Mbak Ailin ini paling suka sama yang namanya boba gitu ya. Boba yang rasa mangga, sedangkan si abang itu bagian yang coklat-coklat gitu dia paling suka. Kami masih menunggu di sini. Ini dia, saya cicip juga, rasa bobanya memang enak, segar gitu, manis, dia alami gitu, mangganya bukan ada perasa mangga gitu, dia memang alami. Nah, di sini saya potong videonya, menunya sudah datang. Kami hanya mengambil ayam bakar gitu, menunya yang sederhana saja karena rencananya si abang udah pesen yang tadi pulang dari sini malamnya mau makan bakso lagi ya. Jadi menunya yang sederhana lah kami pesan. Nah, kayaknya di sini kami hanya menyenangin anak-anak karena kenapa? Kasihan sih anak-anak ditinggal seharian seperti saya dari pagi sampai sore baru berjumpa sama anak-anak. Demikian dengan Pak suami. Untung aja Pak suami kerjanya dekat ya dengan rumah. Jadi kalau siang itu dia bisa pulang ke rumah mengontrol anak-anak. Memang sih di rumah ada yang menjaga anak-anak saya. Tapi kan
sekali-sekali juga orang itu, anak-anak saya maksudnya pengen sih orang tuanya ada di dekat mereka. Makanya kalau siang gitu si Pak suami sering pulang ke rumah lah dari kantornya, karena jarak kantor dengan rumah itu sekitaran 10 menit. Beda dengan saya, itu ada setengah jam. Jadi saya siang itu malas balik dari kantor ke rumah karena apa? Capeknya itu, jarak tempuhnya itu, panas itu yang nggak kuat. Jangan-jangan sampai di rumah malas lagi balik ke kantor ya kan. Nah, di sini kami sudah selesai makan, anak-anak masih bermain juga. Ini dia suasana di sini, ramai pengunjungnya, lokasinya juga bersih. Mereka santai, anak-anak saya santai di sini setelah makan. Kami orang tua mungkin orang tua yang lain juga ya, yang sering berkunjung ke sini pastilah recommended ya melihat tempat-tempat begini. Ini dia lokasinya. Dia bersih, kafenya bersih, bagus lah untuk kita keluarga, untuk reunian. Nah, ini saya udah pembayaran di kasir. Rencananya habis dari kasir kami akan pulang dan belanja di salah satu swalayan yang ada di Kota Sibolga. Kita lihat. Ini masih kami menuju ke parkiran mobil ya, sama Pak suami. Kami menuju ke mobil. Memang hujan agak rintik-rintik juga di sekitaran Sibolga dan kabupaten, maksudnya Sibolga dan Pandan. Nah, ini kami udah di perjalanan menuju swalayan yang ada di Kota Sibolga. Kita taruh Nah, ini dia, di sini juga masih kelihatan gerimis ya, Mams. Inilah perjalanan kami. Tetap kami tempuh karena kenapa? Mumpung sekalian ke Sibolga. Jadi sekalian gitu. Memang sih stok di rumah masih ada, cuman yang habis itu susu dan cemilan si anak gitu. Nah, jadi kami harus mampir lah ke sini. Jadi si abang sama si ade itu paling senang kalau diajakin belanja, diajakin ke swalayan begini. Mereka itu menikmati banget. Nah, ini kami sudah sampai di Aido yang ada di Kota Sibolga. Ini langsung menuju ke permainan. Memang sih rencananya kami tidak mengajak anak-anak main. Pasti kalau mainnya diajakin main nanti pulangnya pasti kelamaan. Tapi alhamdulillah anak-anak nurut. Kita hanya beli susu, cari minyak goreng juga, dan beli cemilan-cemilan mereka. Itu saja. Alhamdulillah mereka nurut. Ini dia lokasi saya belanja. Saya pakai keranjang kecil aja karena yang dibelanjakan juga tidak banyak ya, hanya susu dan cemilan saja. Memang sih di sekitar rumah saya juga ada Indomaret, tapi harganya lebih murah rasanya di Aido, dan lebih murah sedikit sih, tapi mumpung ke Sibolga juga jadi sekalian. Nah, di sini ada Mams lihat kan tempat minyak goreng. Di sini dia yang untuk masih banyak stok, rencananya nanti mau pulangnya saya ambil ya, karena berat, karena rencana mau nyari kebutuhan atau snack yang mereka inginkan, mau cari minuman. Sini saya beli bumbu seperti tepung ya untuk menggoreng di rumah, seperti pisang goreng, bumbu crispy, bakwan, terus tepung sajiku yang saya ambil itu. Rencananya saya mau menggoreng pisang, kebetulan di rumah ada pisang teh ya, Mams. Jadi si anak-anak juga heboh banget kalau belanja begini. Paling senang ngekor dari belakang, jadi mereka ngikutin saya dari belakang, nanti ada yang dilihat diambil gitu. Nah, saya tawarin anak-anak saya mengambil snack gitu ya, Mams ya. Nah, inilah perjalanan kami ya, Mams, di Aido. Dan di kasir saya tidak ambil foto video maksudnya. Nah, ini udah
perjalanan kami menuju pulang tetap juga dalam keadaan macet begini. Inilah anak-anak saya yang begini tuh yang nggak sabaran. Mereka pengen cepat nyampe ke rumah, katanya ngantuk. Ini sekitaran jam 9 malam ya. Ini tetap masih macet dan ada rada gerimis gitu ya, Mas. Jadi sepanjang perjalanan anak-anak hanya di mobil itu hanya bercerita, bergurau gitu ya, Mas. Biar menghilangkan rasa jenuh juga sih di mobil. Tapi biarpun begitu, Mams, mereka itu paling senang lah kalau diajak keluar begitu. Nah, kebetulan ini pula hari libur ya, hari libur. Makanya kami manfaatin hari libur itu sangat berharga buat kami. Bukan karena kita itu merasa apa ya, jenuh di rumah, bukan, tapi kan kebersamaan sama anak itu selain di rumah juga perlu di luar gitu. Makanya biar anak-anak nggak bosan, mereka biar tahu di luar itu bagaimana, kondisinya di luar itu gimana, makanya kami bawa anak-anak itu. Dan setiap perjalanan kami itu kami selalu menceritakan, apalagi mereka itu dalam perjalanan sering bertanya, ini tempat apa, ini namanya apa, itu makanan apa, kenapa begini, kenapa begitu. Anak-anak saya itu paling rajin bertanya, makanya saya sebagai orang tua dan si papanya juga itu sering menjelaskan, ini begini, ini begini. Jadi kalau keesokan harinya kita bawa lagi, mereka berjalan ke arah sana, mereka pasti tanya, "Mah, tadi malam kita lewat sini, ini." Langsung mereka itu hafal. Jadi lokasi-lokasi itu hafal mereka. Alhamdulillah ya, Mams ya. Itulah gunanya